warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas salah satu tokoh inspiratif di Indonesia. Selamat menyaksikan. Pada hari ini kami akan membahas tentang salah satu tokoh inspiratif di Indonesia yang memiliki julukan Mr. Crack. Siapa sih Mr. Crack itu? Kalau kalian ingin tahu lebih dalam, kita lanjut ke panelis pertama. Oke, jadi yang mempunyai julukan Mr. Crack yaitu Presiden ketiga Indonesia yang biasa dipanggil dengan B.J. Habibie atau Baharudin Yusuf Habibie. Beliau lahir di Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni tahun 1936. Beliau adalah seorang insinyur pesawat, ilmuwan sekaligus politikus dan merupakan Presiden ketiga Republik Indonesia. Bapak B.J. Habibie menggantikan Bapak Soeharto yang mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998. Hai. Yuk kita lanjut pembahasan bersama panelis pertama. Jadi kemarin kita sudah membahas siapa sih Mr. Crack itu. Jadi Mr. Crack adalah Bapak B.J. Habibie atau Bapak Presiden ketiga Indonesia. Beliau merupakan anak dari pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini. Ayahnya berasal dari Sulawesi, sedangkan ibunya berasal dari Pulau Jawa. Saat beliau berusia 14 tahun, ayahnya meninggal dunia. Setelah itu, keluarganya pindah dari Parepare ke Bandung, Jawa Barat. Di sana, Bapak B.J. Habibie melanjutkan sekolah dan semakin serius belajar sains. Kemudian, beliau juga sempat menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung atau ITB. Kemudian, tidak lama, beliau pindah berkuliah ke Jerman karena mendapatkan beasiswa pada tahun 1960. Bapak B.J. Habibie meraih gelar diploma insinyur pada tahun 1960 dan gelar doktor insinyur pada tahun 1965. Ketika Pak Habibie masih muda, ia juga mempunyai nama panggilan Rudy Habibie. Dan ketika ia masih muda, ia mempunyai kemampuan untuk menemukan problem crackling atau retakan pada struktur pesawat terbang. Atas temuannya tersebut, ia dijuluki sebagai Mr. Crack. Dengan kemampuannya, ia kemudian meniti karir dengan cepat di industri aeronautika di Jerman. Ketika ia mulai berpikir untuk pulang ke Indonesia pada tahun 1974, ia telah menduduki jabatan Direktur Teknik di MBB, sebuah industri aeronautika dari Hamburg. Pak Habibie sempat merancang pesawat CN-235 dengan para insinyur dari perusahaan Spanyol atau JASA. Prototipenya pun mengudara di akhir tahun 1983. Di samping karya tersebut, pesawat pertama Indonesia yakni N250 Gatot-Kaca pada tahun 1995 adalah ciptaan Pak Habibie sendiri loh teman-teman. Dia dan tim dari industri pesawat terbang Nusantara atau IPTN merancang pesawat baling-baling itu dengan daya angkut 50 dan dapat diperbesar sampai 70 penumpang. Pak B.J. Habibie juga dikenal luas sebagai Bapak Teknologi Indonesia atas jasanya di bidang kedirgantaraan dan penemuan teori keretakan logam atau teori Habibie. B.J. Habibie juga salah satu presiden dengan masa jabatan tersingkat di dalam sejarah kepresidenan Indonesia dan juga salah satunya presiden tanpa wakil pada saat itu. Karena jabatan ia adalah sebagai presiden pengganti karena beliau sebelumnya adalah wakil dari Presiden Soeharto atau Presiden kedua Indonesia. Beliau tidak menjabat penuh selama 5 tahun. Ia hanya bertugas kurang lebih selama 1 tahun 5 bulan. Mundur sedikit, pas dia baru saja kembali ke Indonesia setelah menempuh pendidikan di Jerman pada tahun 1978. Pak Habibie yang pulang ke Indonesia harus melepaskan jabatan tingginya di perusahaan pesawat Jerman di MBB. Kemudian sejak tahun 1978 hingga 1997, ia diangkat menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi atau Menristek, sekaligus merangkap sebagai Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT. Tidak hanya itu, Habibie juga diangkat sebagai Ketua Dewan Riset Nasional dan berbagai jabatan lainnya. Kemudian pada masa akhir 1990-an itu, Habibie mewarisi kondisi kacau Indonesia pasca pengunduran diri Presiden Soeharto. Setelah memperoleh kekuasaan, Presiden Habibie segera membentuk sebuah kabinet. Wow, ternyata dulunya Pak B.J. Habibie jenius banget ya. Kita sebagai anak muda harus meniru semangat belajarnya Pak B.J. Habibie. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pembahasan panelis kedua.
Baik, saya akan melanjutkan pembahasan tentang Bapak B.J. Habibie. Di era pendidikan digital ini menerapkan sistem pendidikan yang selaras dengan filosofi kehidupan Bapak B.J. Habibie. Saat ini berarti mengintegrasikan dua pilar utama yang selalu beliau gaungkan, yakni iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi, dan intak atau iman dan takwa. Beliau percaya bahwa kecerdasan otak tanpa karakter hanya membawa kerusakan saja. Begitu pula sebaliknya. Pak Habibie adalah simbol keseimbangan antara rasionalitas dan juga spiritualitas. Di era sekarang ini bukan sekedar menambah jam pelajaran dari pelajaran agama ataupun pelajaran sains, melainkan menerapkan pendidikan karakter berbasis nilai, menanamkan integritas dan kejujuran sebagai fondasi sebelum mengajarkan keahlian teknis. Di dunia yang penuh dengan hoax dan juga cybercrime, nilai moral. Apa itu cybercrime? Jadi cybercrime itu seperti kriminal tapi terjadi di dunia digital. Walah ya. Siap. Lanjut lagi, nilai moral menjadi kompas bagi pengguna teknologi di dunia yang penuh dengan hoax dan juga cybercrime tadi. Selain itu, sains yang humanis juga mengajarkan teknologi bukan hanya untuk kecanggihan saja, tetapi untuk kemaslahatan manusia. Pendidikan juga harus beralih dari sekedar menghafal teori saja ke penyelesaian masalah yang nyata atau riset dan pengembangan. Siswa didorong untuk melakukan proyek yang memiliki hasil nyata, bukan hanya omong-omong saja. Di era yang chaos di Indonesia ini seharusnya juga memiliki pemimpin yang berintegritas seperti Bapak B.J. Habibie, bukan pemimpin yang menjual muka malah saja, tapi juga pemimpin yang baik itu tidak lepas dari tanggung jawabnya dan juga rela berkorban. Lanjut lagi, selain kita butuh pemimpin yang berintegritas, kita juga sebagai rakyat harus memiliki sifat yang bijak dalam bertindak. Di sosmed teriak stop korupsi, stop itulah, stop inilah, tetapi di dunia nyata kita tidak jauh beda dari kelakuan atasan. Dan juga saat ada pengerusakan fasilitas, saat ditanya kenapa tapi mereka kan yang lebih dulu menyengsarakan rakyat jika ditanya kenapa pengerusakan fasilitas itu terjadi. Tindakan yang buruk tidak harus dibalas dengan keburukan juga. Jika kita balas dengan hal yang sama seperti itu, maka apa bedanya kita dengan pemerintah? Lanjut lagi, selain kita membutuhkan pemimpin yang berintegritas, kita sebagai rakyat juga harus bijak dalam bertindak. Tidak maling tapi teriak maling. Di sosmed teriak stop korupsi, stop inilah, stop itulah, tapi kelakuan kita tidak beda jauh dengan atasan. Tapi itu hanya rata-rata. Penjarahan pas demo pengerusakan fasilitas umum, pas ditanya alasan pengerusakan, bilangnya tapi mereka kan yang lebih dulu menyengsarakan rakyat. Tindakan yang buruk tidak harus dibalas dengan keburukan. Jika kita balas dengan cara yang sama dengan pemerintah, terus apa bedanya kita dengan pemerintah? Wah, ternyata selain jenius, Bapak B.J. Habibie juga sangat bijaksana. Oke, setelah ini kita lanjut ke panelis ketiga. Menuju ke poin ketiga, yaitu bagaimana pandangan kita ke masa depan melalui sudut pandang kacamata Pak Habibie, serta cara mempertahankan negara yang sakit ini dan metode penyembuhannya. Memandang masa depan Indonesia melalui kacamata Pak Habibie berarti memandang negara ini bukan sebagai beban, namun sebagai laboratorium raksasa. Di tengah kondisi yang chaos parah ini, Pak Habibie tidak akan terjebak pada keluhan, melainkan pada pencarian solusi teknokratis yang terukur. Dan bagaimana sih cara menghadapi situasi chaos di Indonesia saat ini? Menurut solusi ala Pak Habibie adalah meritokrasi, yaitu sistem yang memberikan kekuasaan, jabatan, atau penghargaan kepada seseorang berdasarkan kemampuan, prestasi, dan kompetensi, bukan karena kekayaan, keturunan, atau koneksi politik. Bukan nepotisme yang menjadikan anak sendiri sebagai wakil presiden. Lanjut, Pak Habibie sering mengatakan, jadilah mata air, kalau kamu baik, maka di sekitarmu juga menjadi baik. Strategi ini dinamakan strategi mata air, seperti mendidik karakter berbasis imtak, iman, dan takwa sebagai jangkar utama. Kekacauan politik dan sosial biasanya bersumber dari krisis moral seperti korupsi, hoaks, egoisme, dan sebagainya. Pendidikan juga tidak boleh hanya mengejar angka, tapi harus ada evaluasi berbasis kejujuran dan etika kerja. Indonesia bisa diperbaiki jika pendidikan menghasilkan manusia yang selesai dengan dirinya sendiri. Orang yang tidak akan mencuri karena ia punya harga diri dan rasa takut pada Tuhan. Tetapi mirisnya, mereka, orang atasan, yang mencuri secara halus sudah tidak orang yang ditakuti.
sekalipun, termasuk Tuhan. Sumpah Al-Quran hanya dibuat sebagai tutung formalitas saja. Semoga melalui strategi ini Indonesia bisa menjadi lebih baik lagi. Cara untuk memperbaiki kechaosan ini di masa depan adalah memanfaatkan SDA yang berlimpah dan SDM Indonesia yang sangat kritis dan di atas rata-rata ini. Dulu Pak Habibie membuat banyak sekali gebrakan untuk memajukan Indonesia, seperti karyanya yaitu N250 Gatot-Kaca yang menjadi pesawat pertama di Indonesia, dan caranya dalam mengatasi krisis moneter serta konflik dengan Timur. Di masa depan, cara mempertahankan Indonesia adalah dengan menguasai konektivitas dan mengasah kreativitas. Pendidikan harus diarahkan untuk menguasai teknologi maritim karena kita memiliki banyak sekali pulau, dan kedirgantaraan modern jika kita menguasai jalur logistik dan komunikasi kita sendiri. Wah, Pak B.J. Habibie sangat menginspirasi kita, bukan? Oke, yang terakhir kita lanjut ke Notulis. Jadi, kesimpulannya, B.J. Habibie adalah bukti bahwa kecerdasan, kerja keras, dan integritas bisa membawa seseorang memberi perubahan besar bagi bangsa. Dari belajar di Jerman hingga dikenal sebagai Mr. Crack. Karena temuannya di bidang pesawat terbang, beliau menunjukkan bahwa kesuksesan lahir dari konsisten, disiplin, dan semangat belajar yang tinggi. Bahkan di tengah keterbatasan, beliau tetap berjuang demi mewujudkan mimpinya. Mimpi besar butuh usaha besar, bukan alasan besar. Saat Indonesia mengalami krisis tahun 1998, Habibie hadir dengan pemikiran yang tenang dan fokus pada solusi. Dalam waktu yang singkat, beliau berusaha menstabilkan ekonomi, memperbaiki sistem pemerintahan, dan membuka jalan bagi perkembangan demokrasi Indonesia. Beliau juga membuktikan bahwa teknologi dan pendidikan adalah kunci penting untuk mewujudkan negara. Salah satunya melalui karya besar seperti pesawat N250 Gatot-Kaca. Di era digital sekarang, pemikiran Habibie masih sangat dekat dengan kehidupan remaja. Teknologi internet memang memudahkan banyak hal, tetapi semua itu tetap harus digunakan dengan bijak. Habibie percaya bahwa ilmu pengetahuan harus berjalan bersama karakter dan moral yang baik. Pintar saja tidak cukup tanpa kejujuran, tanggung jawab, dan rasa peduli terhadap sesama. Teknologi tanpa moral hanya melahirkan kekacauan. Karena itu, generasi muda tidak cukup hanya menjadi penonton atau sekedar ikut tren. Indonesia membutuhkan anak muda yang mau berpikir, berkarya, dan menciptakan solusi nyata. Seperti pesan Pak Habibie, jadilah mata air yang membawa manfaat bagi sekitar. Sebab masa depan Indonesia tidak dibangun dari keluhan, melainkan dari ilmu kerja keras dan tindakan nyata dari generasi mudanya sendiri. Kurangi mengeluh, perbanyak tumbuh. Bangsa ini tidak butuh generasi yang pandai mengeluh, tetapi generasi yang sanggup mengubah ilmu menjadi solusi. Itu dia pembahasan dari salah satu tokoh inspiratif di Indonesia yang memiliki julukan Mr. Crack. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbang tinggi membuat pesawat. Karya anak bangsa harum namanya. Bapak teknologi sangatlah hebat. Cinta sejati untuk Aigon selamanya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.